Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kelompok 6, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengembangan dan Penilaian Obat Baru Bagian 2. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Widya Putri Dayuri dengan NIM 2201241 selaku moderator dari kelompok 6, dan ada Diah Putih Azahra dengan NIM 2201201, Ervina Rahmayani dengan NIM 2201203, Hairotun Nisa dengan NIM 2201207, Mira Aisyah dengan NIM 2201213, Mutia Wildana Zahra dengan NIM 2201216, Trinur Fitriani dengan NIM 2201237, Fania Nafisa 2201238. Ada beberapa topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada uji klinik, kemudian uji klinik obat yang terdiri dari uji klinik fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Kemudian ada pemeriksaan oleh badan regulator, kemudian ada post-marketing surveillance, dan yang terakhir ada contoh obat yang ditarik dari perdagangan. Pada kelompok sebelumnya, yaitu kelompok yang membahas tentang pengembangan dan penilaian obat baru bagian 1, telah dijelaskan bahwa tujuan dari pengembangan obat baru ini adalah untuk mengidentifikasi senyawa yang berguna secara terapeutik dalam menyembuhkan dan mengobati penyakit. Jadi, tugas kami di sini adalah menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dari pengembangan dan penilaian obat baru. Baik, kita masuk pada tahapan pertama pengembangan obat baru, yaitu uji klinik. Nah, uji klinik ini merupakan suatu bentuk penelitian eksperimen terencana yang melibatkan subjek manusia, dengan peneliti memberikan intervensi seperti obat, vaksin, atau alat kesehatan. Tujuannya adalah untuk mengukur dan menganalisis efektivitas, keamanan, serta potensi efek samping pada manusia sebagai respon terhadap intervensi tersebut. Seperti yang kita ketahui, biasanya uji itu ada dua, yaitu uji praklinik dan uji klinik. Nah, uji praklinik ini biasanya dimulai dari uji in vitro, kemudian dilanjutkan dengan in vivo, dan pada uji klinik. Uji klinik ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pada manusia. Diberikan peneliti memberikan intervensi seperti obat, vaksin, atau alat kesehatan itu langsung kepada manusia. Nah, untuk tahap-tahap dari uji klinik ini ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Selanjutnya yaitu uji klinik obat. Uji klinik obat merupakan serangkaian penelitian eksperimen terencana yang dilakukan pada subjek manusia untuk mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan potensi efek samping dari suatu obat. Proses ini melibatkan 4 fase yang secara berurutan dirancang untuk mencapai tujuan khusus. Selanjutnya kita masuk ke uji klinik fase 1. Ini merupakan langkah awal dalam menguji keamanan dan toleransi obat baru pada manusia. Nah, dilakukan pada sukarelawan sehat dengan tujuan untuk menentukan dosis tunggal yang akan diterima. Dosis ini diatur berdasarkan Noel dari hewan coba. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan toksisitas potensial dan farmakokinetika. Nah, jumlah subjek bervariasi antara 20 sampai 100 orang. Nah, pentingnya fase 1 ini juga terlihat pada pengujian obat toksik atau kanker, di mana uji ini dilakukan pada pasien yang sesuai dengan kondisi yang akan diterima, yang akan diobati. Fase 2 uji klinik ini melibatkan pengujian obat pada kelompok yang lebih besar, 100-300 orang, untuk mengevaluasi kinerja dan keamanannya. Dibagi menjadi 2A tanpa pembanding dan 2B dengan pembanding. 2A ini dirancang untuk menilai dosis yang diperlukan, sementara 2B mengevaluasi efikasi obat sesuai dosis yang diresepkan.
Keterlibatan spesialis farmakologi klinik dan dokter spesialis penyakit yang relevan sangat penting dalam fase ini untuk memastikan pengujian yang efektif dan akurat. Baik, selanjutnya yaitu uji klinik fase 3. Pada uji klinik fase 3 dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari pengobatan yang dilakukan dan dirancang untuk membandingkan efikasi dari pengobatan baru dengan pengobatan standar. Jadi fase 3 ini dilakukan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat, atau sama dengan uji klinik fase 2B, yaitu dengan membandingkannya dengan obat standar yang sudah terbukti kemanfaatannya atau kontrol positif dan dengan placebo atau kontrol negatif. 5, 9, 10 uji klinik fase 3 ini dilakukan secara acak dan terkontrol pada kelompok pasien yang besar jumlahnya, 300-3.000 orang, dan dibandingkan untuk waktu yang lama, serta merupakan uji yang sulit untuk merancang dan melaksanakannya, terutama pada pengobatan penyakit kronik. 5, 8, 9, dan 10 jumlah sampel yang dibutuhkan pada fase ini dapat dilakukan dengan perhitungan statistik sesuai tujuan uji klinik. Fase 4 uji klinik atau biasanya disebut uji klinik pasca pemasaran. Fase ini adalah tahap pengamatan obat setelah dipasarkan. Fase ini bertujuan menentukan pola penggunaan obat di masyarakat serta pola efektivitas dan keamanannya pada penggunaan yang sebenarnya. Pada fase ini melibatkan survei epidemiologi, dan fase ini dapat mengidentifikasi efek samping yang belum terdeteksi pada fase sebelumnya, terutama pada penggunaan jangka panjang. Observasi pada fase ini mencakup yang pertama adalah efek samping dengan frekuensi yang rendah atau yang timbul setelah pemakaian obat yang bertahun-tahun yang lamanya. Yang kedua, efektivitas obat pada penggunaan populasi khusus pada penderita penyakit berat dan berpenyakit ganda. Yang ketiga adalah masalah penggunaan berlebihan atau penyalahgunaan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Nafisa, NIM 2201238. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap pemeriksaan oleh badan regulator. Nah, di mana pemeriksaan oleh badan regulator ini berfungsi untuk memeriksa terhadap obat yang beredar di masyarakat. Nah, di mana penilaian obat baru ini itu meliputi seperti pengembangan mutu obat serta pengembangan dari zat aktif, bagaimana produksinya, termasuk metode analisisnya, seperti pengujiannya pada pengujian praklinik hingga bagaimana protokol dari uji kliniknya. Nah, dari pemeriksaan oleh badan regulator ini itu terdapat beberapa badan pengatur nasional, di mana di Indonesia itu ada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa kita kenal dengan BPOM, itu terdapat di Indonesia, kemudian ada TGA di Australia, dan FDA di Amerika Serikat, serta Health Canada di Kanada. Nah, calon obat yang akan diredarkan oleh masyarakat ini haruslah terbukti secara keamanannya, di mana dia tidak menimbulkan efek toksik bagi penggunanya nanti. Nah, setelah tahap-tahapan tersebut terpenuhi dan obat tersebut terbukti aman setelah diuji, nah barulah obat tersebut dapat diizinkan untuk diproduksi menjadi legal drug atau obat yang bisa diedarkan di masyarakat dan dapat diproduksi oleh industri. Marketing Surveillance atau PMS. Tujuannya yaitu untuk menilai pola penggunaan, efektivitas, dan keamanan obat setelah dipasarkan di masyarakat. Adapun karakteristiknya tidak terikat pada protokol penelitian, memungkinkan evaluasi tanpa batasan terkait pemilihan pasien, dosis, dan lamanya pengobatan. Fokus PMS ini melibatkan survei epidemiologi untuk mengamati efek samping dengan frekuensi rendah, efektivitas obat, dan penyalahgunaan. Studi jangka panjang PMS dapat berupa uji klinik jangka panjang dalam skala besar untuk menentukan dampak obat terhadap morbiditas dan mortalitas. Adapun contoh obat yang ditarik dari peredaran adalah serivastatin. Beberapa statin sebelumnya seperti serivastatin ditarik dari pasaran karena resiko rhabdomyolysis yang fatal. Pada kasus yang parah, rhabdomyolysis bisa memicu komplikasi yang serius seperti gagal ginjal akut, kejang, hingga kematian.
Kemudian ada enterovioform, merupakan suatu obat anti disentri amuba yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada otot mata. Selanjutnya ada fenilpranolamin. Fenilpranolamin sering didapatkan pada obat flu. Harus diturunkan dosisnya dari 25 mg menjadi tidak lebih dari 15 mg karena dapat meningkatkan tekanan darah dan kontraksi jantung yang membahayakan pada pasien yang sebelumnya sudah mengidap penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Selanjutnya troglitazone yaitu suatu obat anti diabetes. Ditarik dari peredaran karena obat ini dapat merusak hati. Dan yang terakhir ada Vioxx. Vioxx dapat menyebabkan peningkatan resiko kardiovaskular berupa serangan jantung dan stroke. Hal ini yang dapat menyebabkan kerusakan jantung. Sekian presentasi dari kami kelompok 6 mengenai pengembangan dan penilaian obat baru bagian 2. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Semoga diskusi kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.